Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Husniah, NIM 12209193103. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehutanan dan pertambangan. Yang pertama adalah pengertian kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Jadi, hutan bisa diartikan juga dengan pengelolaan secara ilmiah untuk menghasilkan barang dan jasa secara lestari. Selanjutnya adalah jenis-jenis hutan. Jenis-jenis hutan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan iklim dan berdasarkan bentang alam. Berdasarkan iklim ini terbagi menjadi dua, yaitu hutan hujan tropis dan hutan muson. Hutan hujan tropis terletak di daerah tropis dan dengan curah hujan yang tinggi. Hutan jenis ini memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Hutan muson biasa disebut dengan hutan musim. Hutan ini memiliki curah hujan yang tinggi, namun musim kemaraunya panjang. Ketika musim kemarau tiba, hutan ini akan menggugurkan daunnya, tetapi ada juga yang selalu hijau. Yang kedua adalah berdasarkan bentang alam. Yang pertama adalah hutan pegunungan. Hutan yang terletak di pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Hutan pegunungan ini terbagi menjadi tiga, yaitu hutan subalpin, hutan montana, dan hutan submontana. Hutan subalpin dengan pegunungan ketinggian di atas 2400 meter dbl. Hutan montana, hutan pegunungan dengan ketinggian 1500 sampai 2400 meter dbl. Hutan submontana, hutan pegunungan dengan ketinggian 1000 sampai 1500 meter dbl. Yang kedua adalah hutan dataran rendah. Hutan yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian di bawah 1000 meter dbl. Yang ketiga adalah hutan pantai. Hutan yang terletak di area atau berdekatan dengan pantai. Selanjutnya adalah hutan perairan. Kawasan perairan, darat, dan laut yang dipenuhi dengan tumbuhan air atau terumbu karang kaya dengan berbagai flora dan fauna yang hidup dalam ekosistemnya. Lalu ada hutan gambut. Hutan yang tanahnya tersusun dari gambut atau hasil pelapukan pepohonan selama ratusan tahun. Selanjutnya adalah hutan rawa. Hutan rawa yaitu hutan yang berdiri di atas lahan basah. Pada musim hujan, hutan ini biasanya tergenangi air dan selalu basah. Kemudian adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini terdiri dari pohon-pohon mangrove yang tumbuh rapat di sekitar kawasan pesisir. Selanjutnya adalah hutan batu kapur. Hutan batu kapur ini hutan yang tumbuh di atas tanah dan batuan kapur. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah hutan savana. Hutan savana yang berupa pada rumput dalam hamparan yang sangat luas dan hanya terdapat sedikit pohon. Permasalahan hutan. Permasalahan hutan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah akibat alam, yang kedua akibat ulah manusia, yang ketiga akibat kebijakan, yang keempat adalah lemahnya kelembagaan pembangunan kehutanan. Akibat alam ini ada tiga, yaitu letusan gunung berapi, naiknya air permukaan laut dan tsunami, serangan hama dan penyakit. Akibat ulah manusia yaitu kebakaran hutan, penebangan liar, perladangan berpindah, perkebunan monokultur, perkebunan kelapa sawit, konversi lahan gambut menjadi sawah, pertambangan, transmigrasi, pengembalaan ternak dalam hutan, dan pemukiman penduduk. Akibat kebijakan. Akar masalah yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja pengurusan hutan yang baik terfokus pada masalah prakondisi. Di antaranya adalah konflik kebijakan penataan ruang,
lemahnya penegakan hukum, rendahnya kapasitas pengurusan hutan, serta ketiadaan institusi pengelola untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Selain itu, ada lemahnya kelembagaan pembangunan kehutanan yang disebabkan oleh lemahnya hubungan pusat daerah. Yang kedua adalah lemahnya koordinasi antar lembaga, kurang berkembangnya lembaga lokal, masalah ketidakadilan, serta kesejahteraan masyarakat semakin rendah. Pertambangan. Pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Jadi, pertambangan ini bisa juga diartikan dengan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekspansi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Jenis-jenis pertambangan. Jenis-jenis pertambangan ini ada 3. Yang pertama adalah tambang terbuka, tambang bawah tanah, dan tambang bawah air. Tambang terbuka adalah kegiatan pertambangan dilakukan di atas permukaan bumi, biasanya berupa seperti batu bara, batu gamping, dan batu granit. Tambang bawah tanah biasanya melalui 2 tahap pengembangan, yaitu penggalian batuan tak berharga sebagai jalan masuk dan fasilitas bawah tanah. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap produksi, di mana tahap ini dilakukan penggalian mineral seperti emas, tembaga, seng, timbal, dan nikel. Yang ketiga adalah tambang bawah air. Umumnya dilakukan pada lingkungan perairan dangkal seperti danau, sungai, dan pantai, maupun pada perairan dalam seperti samudra. Sedangkan bahan tambahan yang dihasilkan seperti emas, tembaga, mangan, dan kobalt. Permasalahan pertambangan di Indonesia. Dilihat dari segi peran pelaku pertambangan di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu permasalahan yang dimiliki oleh pemerintah selaku pemilik lahan dan regulator. Yang kedua adalah perusahaan selaku pengeksploitasi lahan, pengelola, pengekspor, dan pihak yang menaati regulasi komoditi tambang.